Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur bahwa mungkin saat ini, akhir-akhir ini cuaca sedang tidak bersahabat, banyak hujannya. Tapi kita mau bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang menyatakan tinggikan dirimu. Bahwa segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
Engkau yang kami sembah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa segala beban kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban hidup kami hanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami saat ini yang datang dengan sakit Tuhan, kami boleh disembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Dan kami yang mengalami kelemahan Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih salam, senyum, sapaan terbaik kita kepada saudara-saudara di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang. Kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan, ku naikkan syukurku, biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kasih yang
Saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akan sambung pujian kita yang menyatakan matur nuwun Gusti sajake aku nderek Gusti uripku ayem tentrem. Uripku
ayam tenter meskipun banyak di sekitar, mungkin kita banyak persoalan, banyak permasalahan dalam hidup, tetapi kita mau, ketika kita ikut Tuhan, hati kita selalu ayam tentrem, hati kita selalu dikuatkan sama Tuhan untuk melewati segala permasalahan dalam hidup kita. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kita, seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, kita boleh semakin dikuatkan dalam iman kita dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Hanya Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
Engkaulah ya Tuhan yang setia, setia di dalam memperhatikan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih setia dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian kami umat-Mu yang telah kami naikkan bersama ini Tuhan ke hadapan hadirat Tuhan boleh menjadikan satu persembahan yang memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini tiba saatnya ya Tuhan Yesus, kami akan menerima sebagian berkat daripada firman Tuhan. Tuhan, Kau layakkan kami saat ini untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tuhan Allah Roh Kudus kiranya menolong kepada setiap kami untuk kami boleh mampu dan memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan beracara di dalam pemberitaan warta firman Tuhan ini, dan kehendak-Mu Tuhan yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut akan firman Tuhan. Di dalam namanya yang penuh kemuliaan kita akan ucapkan bersama-sama. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, ya, meskipun dengan cuaca yang mungkin masih terasa dingin, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan telah membawa kita untuk datang bersama-sama di tempat ini. Kita bersama pula memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita saat ini akan bersama pula untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan saya ambilkan dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46. Kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk sekali lagi Bapak Ibu berkenan berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama akan ayat-ayat ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dan kelima. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima tadi, kita sudah membaca ya, di dalam ayat yang keempat tadi pembukaannya dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya berikan satu tema sesuai dengan bunyi ayat yang bagian A pasal 4 tadi, yaitu aku menggendong kamu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin kita masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu ya, ada satu lagu yang judulnya menggendong, tentang menggendong.
tentu kita masih ingat, dan mungkin kita juga masih ingat siapa penyanyinya, ya, meskipun yang bersangkutan penyanyi itu sekarang sudah tidak ada. Siapa dia? Mbah Surip, ya. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Sampai Mbah Surip tanya, enak dong, ya. Nah seperti itu. Itu nyanyian yang dinyanyikan oleh Mbah Surip. Jadi kalau orang digendong, ya memang akan terasa enak. Nah, terlebih-lebih jikalau kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah, dan Allah menyatakan kepada kita, aku menggendong kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, kalau Tuhan menyatakan bahwa aku menggendong kamu, dan Tuhan menggendong kita tidak hanya 1-2 hari, ya, tidak hanya pada saat kita masih muda. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ayat 4 tadi, sampai masa tuamu, ya, aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi sampai masa putih rambut kita, sampai kita ini ubanan, Tuhan tetap menggendong kita. Tuhan setia menggendong kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Tuhan berkata, aku menggendong kamu, nah ini berarti ya bahwa di sini Tuhan tidak menyatakan kepada kita tentang kasih setianya kepada kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kepada saudara dan saya sebagai umat-umat ketebusannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kata menggendong ini juga merupakan satu wujud, ya, wujud daripada kasih kepada yang kita gendong. Kita tentunya masih ingat di saat kita masih kecil, ya, kita masih anak-anak, apa yang dikerjakan oleh orang tua kita, baik ayah ataupun ibu, di saat kita masih kecil. Mereka berdua sangat mengasihi kita, bahkan dia menggendong kita di saat kita mungkin, ya, pada saat berjalan kita, orang tua kita melihat, wah anakku ini kekeselen, tak gendongnya ini. Dan pada saat seorang anak, ya, rewel, apa yang dikerjakan oleh orang tua? Menggendong anak itu untuk menghentikan rewelnya. Dan orang tua menggendong anak ini membuktikan bahwa orang tua itu sangat mengasihi, sangat mencintai kepada anaknya, supaya anak ini kalau sedang berjalan tidak merasakan lelahnya, dan pada saat dia rewel, dia ada penghiburan anak ini. Jadi anak ini ada penghiburan di dalam gendongan daripada orang tua. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di saat kita sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus, dalam kita menghadapi perjalanan kita, kalau kita menempuh perjalanan di muka bumi ini, mungkin kita pernah dalam keadaan tidak berdaya dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Entah itu masalah dalam pekerjaan, entah itu masalah dalam pergaulan, atau itu masalah dalam rumah tangga. Mungkin kita pernah menghadapi masalah-masalah yang demikian ini. Tetapi di tengah-tengah kita menghadapi permasalahan ini, sosok yang paling setia dan yang senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita, dia menghampiri di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui suara hati kita yang dikerjakan oleh firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, dia berbicara
kepada kita, yang entah apa yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, aku menggendong kamu. Jadi kalau Tuhan menggendong kita, maka segala permasalahan dapat kita tanggung. Seperti nyanyian yang terakhir tadi, segala perkara dapat kutanggung, karena dialah penolong dan sahabat. Sebagai penolong dan sahabat, dia tidak hanya memandang, tidak hanya melihat, ya, tetapi dia menggendong kita. Sehingga di saat kita menghadapi permasalahan dalam hidup saat ini, kita akan merasakan adanya penghiburan yang datang dari dia. Kita bisa merasakan adanya limpahan kasih sayang yang datang dari Tuhan. Sehingga dalam menghadapi permasalahan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, kita akan merasakan bahwa Tuhan turut campur bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada di dalam kehidupan kita hanyalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, inilah bukti kalau Tuhan menggendong kita, bahwa dia itu mengasihi kepada kita sekalian. Dan kalau Tuhan mengatakan aku menggendong kamu, ini juga berarti bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi keterbatasan kita ini. Sehingga di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, ya, kekuatan kita, kemampuan kita, mungkin keberadaan kita ini ada batasnya, terbatas. Sehingga pada saat kita menghadapi persoalan, mungkin yang terjadi adalah kelemahan. Kita menjadi lemah karena permasalahan yang kita hadapi. Dan pada saat Tuhan melihat bahwa kita dalam keadaan lemah, di saat Tuhan melihat bahwa kita dalam keadaan yang tidak berdaya, maka Tuhan menyatakan kemurahannya. Dia menggendong kita. Dengan kasihnya dia menggendong kita, memberikan pertolongan kepada kita, meringankan beban dalam kehidupan kita yang mungkin terasa berat. Tadinya kita mungkin menggendong satu beban yang sangat berat, tetapi kalau kita digendong sama Tuhan, maka Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi keberatan kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan membebaskan kehidupan kita dari beban yang berat ini. Dan dia yang menggendong kita, ya, adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan bagi dia tidak ada satu barang pun yang mustahil, yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi berbahagialah kita sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau Tuhan menggendong kita, dia tidak pernah mengeluh, ya. Dia tidak pernah mengeluh, walaupun kita ini mungkin sering membebani Tuhan. Membebani apa? Membebani dengan permasalahan kita. Setiap kita ada masalah, kita selalu berseru kepada Tuhan, menyerahkan permasalahan kita. Kita minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan turut campur berkarya di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah mengeluh. Dan seturut dengan firman Tuhan tadi, ya, dia tetap menggendong kita dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, marilah dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau peduli akan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, atau apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena dengan Tuhan mengatakan, aku menggendong kamu, itu Tuhan mengharapkan agar kita mau tetap mengandalkan Dia. Ya. Mungkin kita mampu,
Kita orang yang berada, kita orang yang pintar, kita orang yang bisa mengatasi masalah-masalah kita. Mungkin seperti itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita ini terbatas. Tapi Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan yang mampu dalam segala hal, dalam memberikan pertolongan kepada kita, dalam kita menghadapi kesendirian mungkin, Tuhan selalu hadir datang dalam kehidupan kita, dan bahkan Tuhan mendampingi kita. Ya, jadi Tuhan itu pendamping dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu yang mengangkat dalam kehidupan kita dalam gendongannya. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam segala keadaan kehidupan kita, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu mendampingi dan menopang kita, bahkan Tuhan menjunjung kita, yaitu menggendong kita di dalam gendongan kasih setianya. Dan kalau Tuhan mengatakan aku menggendong kamu, itu juga berarti bahwa kesetiaan dan kasihnya, ya, kasih setia Tuhan itu terus menerus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi secara ajak kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, ya, secara kasih setianya dinyatakan secara terus menerus, karena seturut dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dan selanjutnya dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, inilah janji Tuhan bagi kita. Nah, jadi kasih setianya dinyatakan secara terus-menerus, tidak ada putus. Sejak kita dari sekolah minggu, mungkin yang menjadi anak Tuhan sejak sekolah minggu, sampai pada saat sekarang ini, Tuhan selalu memperhatikan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan ini yang juga saya alami. Saya dari sekolah minggu, ya, saya lahir secara rohani itu di GPT Kristus Pelepas. Jadi saya lahir mulai dari sekolah minggu, usia sekolah minggu sampai pada masa sekarang ini. Ya. Dan memang banyak hal yang saya jalani, saya alami di dalam kehidupan saya ini. Tetapi kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup saya. Saya pernah mengalami kegagalan di dalam sekolah. Dan pada saat saya mengulang di dalam pendidikan saya masih belum menyadari akan apa yang saya lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Yaitu saya seringkali mangkir di dalam ibadah kaum muda dulu. Saya pamit berangkat ibadah kaum muda, tapi saya hanya keliling kota naik sepeda panjang dulu. Saya pamit dengan orang tua saya berangkat ibadah kaum muda, tapi saya tidak datang di gereja. Di situ Tuhan juga mengetahui apa yang saya lakukan. Lewat orang tua saya, bapak saya almarhum, itu mengingatkan kepada saya. Bapak saya mengatakan, aku ngerti, lek kowe ora tau nyang gereja, kowe pamit kaum muda, kowe orang tekan gereja. Bapak ngerti. Kowe apa kepengin gagal maneh sekolahmu. Nah, dengan pertanyaan itu saya diingatkan oleh Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu dinyatakan dalam pribadi saya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan benar-benar menggendong saya. Sejak saya sekolah minggu sampai usia pemuda, sampai saat sekarang ini, saya merasakan
kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkurang di dalam kehidupan saya. Ya, meskipun saya ini seringkali berkurang di dalam kasih kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu memperhatikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti firman Tuhan, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi kasih setia Tuhan itu terus menerus dinyatakan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah berubah kemurahannya kepada kita, dan kuasa-Nya juga tetap berlaku untuk kita semua. Kalau toh kita mungkin pernah meninggalkan Dia, ya, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terlalu berusaha untuk menarik kita kembali, ya, kembali kepada bimbingan dan tuntunannya, kembali kepada pangkuannya, kembali kepada gendongannya yang kuat. Dan saat ini saya melihat Bapak Ibu ya selalu ada bersama-sama, dan kita saat ini juga ada di dalam gendongan daripada Tuhan. Tuhan tidak kualan menggendong kita semua, tidak. Mungkin kalau kita terbatas gendong anak, mungkin kalau anak 3 ya masih kita mampu, kiri kanan kita angkat yang kecil, ya, yang nomor 2, nomor 1, nomor 3 mungkin kita angkat dengan gendongan tangan kita. Kemudian yang pertama kita gendong di belakang. Tetapi Tuhan mampu menggendong kita semua, ya, dengan segala permasalahan yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan mampu, sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan kasih Tuhan tidak dibeda-bedakan. Kasih-Nya kepada saya, kasih-Nya kepada saudara, Tuhan tidak bedakan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, kalau Tuhan mengatakan aku menggendong kamu, jadi selain Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, selain Tuhan mengetahui kelemahan kita, dan Tuhan menyatakan kasih setia-Nya terus menerus, Tuhan menggendong kita. Itu berarti Tuhan mau mengangkat kehidupan kita, ya. Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Di sini tadi dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Kata menanggung di sini bisa berarti mengangkat, ya. Mengangkat, mengagungkan kita, juga mendukung kepada kita. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita merasa ya kalau ada beban dalam hidup kita, ada pergumulan yang sangat menekan, bisa membuat kita jatuh, atau mungkin kita merasa dalam kehidupan kita terpuruk karena beban dalam hidup kita, dan sulit rasanya untuk kita bisa bangun lagi dan melangkah lagi di dalam perjalanan kita. Disinilah Tuhan yang selalu ada di samping kita, dan Tuhan selalu menggendong kita. Tuhan mengangkat kita. Jadi di saat Tuhan menggendong kita, Tuhan mengangkat kita, mengangkat dari keterpurukan kita, mengangkat dari beban yang berat ini. Tuhan akan berikan keringanan atau kelegaan kepada kita. Tuhan membuat kita menjadi bangkit dan bisa lagi berjalan, dan Tuhan meninggikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, karena Dia senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita dengan cara dan kuasa daripada Tuhan, ya. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya kepada Tuhan, kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita sedang mengalami keterpurukan, jikalau kita sedang mengalami kejatuhan, itu bukan akhir dari segalanya.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Tuhan mampu mengangkat aku. Tuhan mampu memulihkan keadaanku. Karena Dia yang menggendong aku sampai masa tuaku. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari keterpurukan kita ini, mengembalikan dalam kehidupan kita ini, dipulihkan, ya, dipulihkan seperti sedia kala. Dan Tuhan meninggikan kehidupan kita, meninggikan di dalam karir kita. Tuhan juga mungkin meninggikan tentang apa yang menjadi pencapaian kita. Tuhan mengangkat kita menjadi orang yang berhasil di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan mengangkat kita, menggendong kita sebagai pelayan Tuhan yang bisa memperkenankan hati Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi hanya Dia yang sanggup. Dia yang sanggup menyatakan semuanya itu bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan mengharapkan agar kita mau tetap mengandalkan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi ya Tuhan sudah menyatakan segalanya kepada kita, Tuhan mampu menolong di dalam segala segi kehidupan kita. Di dalam ayat yang kelima di situ dinyatakan demikian, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Nah, kalau Tuhan memperhatikan di dalam kehidupan kita, di dalam segala segi kehidupan kita, dan sanggup memberikan pertolongan kepada kita semua, di sini Tuhan bertanya, kepada siapakah kamu akan menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku. Nah, jadi kita mau samakan Tuhan ini dengan siapa yang ada di dunia ini? Atau kita akan membandingkan dengan apa yang ada di dunia ini? Bapak Ibu ingat nyanyian yang lagi viral saat ini? Ojo dibanding-bandingke. Ya. Tuhan Yesus jangan dibanding-bandingkan atau dipersaingkan. Tidak ada yang bakal menang dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti menang dan tidak terkalahkan. Nah, memang sekarang ini ya, banyak orang membanding-bandingkan. Sampai lagu ini anak kecil pun sampai hafal. Ya, dalam syairnya bahasa Jawa. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kerohanian kita, mungkin kita juga bisa mengikuti irama daripada nyanyian tadi. Tapi kata-katanya diganti dengan yang kita mengagungkan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau membandingkan Tuhan, jelas beda. Ya, jelas beda. Bedanya tidak hanya sedikit, tapi beda jauh. Karena tidak akan terkalahkan. Ya. Walaupun pada saat Tuhan hidup sebagai manusia, ya, Tuhan Yesus masih hidup sebagai manusia, Dia bisa merasakan sakit dan segalanya. Di situ Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Sampai pada Dia harus mati di kayu salib, bukan karena Dia berdosa, tapi karena menanggung dosa kita manusia. Nah, mau kita bandingkan dengan siapa? Jadi kalau sampai pada masa sekarang ini, kita yang mungkin sudah putih rambut, ya, kalau orang umum mengatakan mungkin sudah banyak makan garam, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dia masih tetap setia kepada kita. Buktinya menggendong kita sampai pada masa tua kita. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, tidak bisa disamakan dengan siapapun yang ada di dunia ini. Ya.
Biarlah kita mau ikut Dia sampai kita mati. Nah, dari nyanyian dibanding-bandingkan ini sudah ada yang mengubah satu pujian nyanyian untuk yang pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dipersaingkan, dan Dia tidak akan terkalahkan. Kita ikut sampai kita mati, ya. Biarlah kita selalu mengimani setiap hari tentang kasih, setia, dan kemurahan Tuhan. Kita berharap akan damai di hati, ya, damai di hati, yaitu di hati kita di saat sekarang ini sampai pada akhir perjalanan kita nanti. Ya. Dia yang senantiasa menggendong kepada kita. Nah, kita senantiasa juga ada di dalam naungan dan perhatiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana dengan kita yang ada pada saat sekarang ini? Mau nggak kita digendong terus sama Tuhan? Kalau saudara nggak mau digendong sama Tuhan, kebangetan. Itu nanti saudara yang akan bisa merasakan. Sudah jelas bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mengetahui kelemahan kita, Tuhan menyatakan kemurahannya terus menerus, Tuhan mengangkat kehidupan kita dengan Dia menggendong kita. Jadi tidak ada jalan lain selain kita bersedia terus untuk digendong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita. Damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian yang terakhir tadi. Mohon kiranya WL Singer bisa membantu. Penolong yang selalu setia.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami sudah menerima apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Melalui firman-Mu di pagi hari ini, Engkau yang menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang senantiasa menaruh perhatian atas kami ya Tuhan. Engkau menggendong kami dari masa muda kami sampai masa tua kami, bahkan sampai masa putih rambutku Tuhan. Engkau tetap menggendong kami. Engkau yang menyatakan kasih kemurahan-Mu secara terus-menerus di dalam kehidupan kami. Dengan menggendong Engkau berarti mengangkat kami ya Tuhan dan meninggikan kami. Engkau yang memberikan pernyataan kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Biarlah kiranya melalui renungan firman-Mu ini Tuhan boleh membangkitkan semangat kami, gairah kami, untuk kami dapat senantiasa melaksanakan apa yang menjadi pengajaran-Mu melalui firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia di dalam mengiring kepada Engkau, membangun ibadah kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing umat-Mu yang ada pada saat ini. Dan Allah Roh Kudus memberikan pertumbuhan dan kehidupan bagi benih firman-Mu ini, sehingga firman-Mu yang selalu akan membimbing, menuntun di dalam perjalanan kami, mengirimkan kami kepada Engkau ya Tuhan, membawa kami untuk semakin dekat hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah Tuhan Yesus ucapan syukur kami, mohonan doa kami yang kami panjatkan pada Bapa di sorga, dan kami menalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya kita katakan amin. Kami mewakili Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Joko. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang saat yang melayani pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Lydia Novianti, Ibu Endang Titik Susilowati, Saudara Siswanto Putra. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi.
Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan WL Singer Minggu 27 November 2022, WL Ibu Yuliana, Singer Ibu Josianha dan Saudari Claudia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 27 November 2022, Ibu Tias Linwar dan Ibu Dwi Farid. Ya, demikian pengumuman. Bapak Ibu Saudara, jika nanti keluar dari sini selesai ibadah, di luar ada bazar Natal. Jadi mari kita sama-sama mendukung bazar Natal ini untuk memenuhi kebutuhan dana untuk perayaan dan ibadah Natal kita di tahun ini. Dan mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Joko. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya akan menambahkan pengumuman khususnya di dalam ibadah usia emas yang akan dilaksanakan hari Selasa mendatang ini. Mohon kehadiran daripada kelompok usia emas ya, seperti pada saat kita sebelum masa pandemi ya, kita dengan setia ya bersama-sama datang ibadah membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi setelah pandemi bisa kita lalui, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sampai sekarang ini. Usia emas yang hadir pada beberapa waktu yang lalu ya bisa dihitung dengan jari. Ya. Kalau Tuhan masih tetap menggendong kita sampai masa putih rambut kita saat ini bagi kelompok usia emas khususnya, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan melalui persekutuan khusus, ya, persekutuan komunitas kelompok usia emas hari Selasa mendatang jam 5 sore. Mari kita semua bergabung, khususnya kelompok usia emas. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, ini mungkin hari Rabu ini adalah doa dan rapat koordinasi daripada kepanitiaan Natal yang ada. Mohon kepada seluruh anggota panitia Natal yang ada bisa ikut ambil bagian di dalam doa dan rapat koordinasi ini ya, hari Rabu jam 6 sore dimulai. Ya, jadi sekali lagi mengundang kepada seluruh anggota panitia bisa ikut hadir ya. Karena yang namanya panitia kalau ya, ada beberapa seksi ya. Jadi seksi satu, seksi yang lainnya itu selalu ada ikatan kerjasama di dalam kinerja kita sebagai kepanitiaan. Oleh sebab itu mohon kehadirannya bisa ikut hadir di dalam doa dan rapat koordinasi ini hari Rabu jam 6 sore. Dan kemudian untuk persembahan Natal ya, selain tadi sudah disampaikan ya, yaitu melalui pengadaan bazar Natal ini juga disediakan kesempatan bagi Bapak Ibu melalui ya persembahan yang diberikan secara langsung ya melalui kotak-kotak persembahan atau kotak persembahan yang ada ya. Kalau mungkin amplop yang lama sudah terisi dan sudah disetorkan, bisa memakai amplop sendiri. Kalau mungkin Bapak Ibu ada berkat ingin menambah persembahan Natal itu ya, jadi cukup ditulisin persembahan Natal. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan juga ini untuk ibadah rayon, khususnya di rayon 2 hari Kamis itu ibadah rayon bertempat di rumah Bapak Suratno ya, di rumah Bapak Suratno jam 5 sore. Kemudian yang selanjutnya ada undangan ibadah kaum pria di GBT KP Pusat hari Senin besok
jam 6 sore. Jadi kepada kaum pria di cabang-cabang diberikan kesempatan untuk bisa ikut bergabung di dalam ibadah kaum pria GBT Kristus Pelepas Pusat, yakni hari Senin kedua jam 6 sore. Nah, mari kita akan bersama-sama bersatu atau bergabung dengan saudara-saudara seiman kita kaum pria yang ada di pusat bersama dengan cabang-cabang yang lain, sehingga kita bisa mempunyai banyak saudara kaum pria yang ada dalam lingkup GBT Kristus Pelepas. Kemudian yang selanjutnya pengumuman ini yang perlu juga kita ketahui bahwa untuk minggu depan tanggal 20 GBT Kristus Pelepas akan merayakan hari ulang tahun pelayanannya yang ke-70 tahun. Dirayakan bersama di GBT Kristus Pelepas Pusat jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi mohon Bapak Ibu sebagai warga daripada GBT Kristus Pelepas. Jadi kalau berbicara warga GBT Kristus Pelepas itu bukan hanya khusus di cabang saja, tetapi mulai dari pusat sampai ada 4 cabang yang lain ini adalah warga GBT Kristus Pelepas. Kita diharapkan untuk bisa ikut hadir di dalam ibadah hari ulang tahun pelayanan GBT Kristus Pelepas yang ke-70 hari Minggu depan jam 4 sore. Mohon datang lebih awal supaya kita bisa ke bagian tempat di bagian lantai 1 atau di bawah, daripada nanti kita harus naik ke lantai 2 atau ke balkon atau mungkin sampai ke lantai 3. Kita akan awang-awangan nanti naiknya karena tangganya cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu mari kita datang lebih awal. Jadi bisa setengah jam sebelumnya sehingga kita bisa mendapatkan tempat di lantai 1. Kemudian untuk minggu pagi tetap ada Pak Yusuf. Tetap ada. Jadi untuk minggu pagi tetap ada. Itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk bisa menyikapi akan pengumuman ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah mendapatkan berkat rohani dari Tuhan, dan Tuhan berjanji menggendong kita sampai masa tua. Sebelum kita pulang, kita bersyukur pada Tuhan sudah mendapatkan sahabat kita untuk menjaga parkir gereja, Bapak Sutriyono. Sebelum itu saya ingin saudara duduk lagi supaya ada kesempatan yang leluasa untuk Bapak Sutriyono masuk ke gereja dan kita dapat mengenal secara pribadi, dan kita bisa mendukung juga beliau dalam doa-doa kita. Dan kalau pulang yang membawa sepeda jangan lupa bayar parkir, ya. Pak Supriyanto, monggo. Ya, mari maju Pak. Monggo Pak, di sini. Ini sahabat kita Bapak Sutriyono.
Beliau selalu siap untuk menolong saudara, merapikan parkir dan menjaga area parkir, dan doa-doa saudara untuk Bapak Supriyono sangat dibutuhkan ya. Dan saya percaya Tuhan memberkati Pak Supriyono dengan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terima kasih Pak Supriyono, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa kendaraan, tolong jangan lupa bayar parkir, dan itu sebagai tanda kasih kita kepada saudara kita walaupun tidak seiman, tetapi kasih kita sangat dinantikan. Dan saya percaya Tuhan memberkati orang-orang percaya yang peduli kepada saudaranya atau sahabatnya dan mengasihi dengan perbuatan. Ya, saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu. 2.000 yang saudara berikan kepada beliau tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan kalau saudara ada berkat lebih, berikan lebih kepadanya. Dan kasihmu diberikan Tuhan sebagai kebenaran yang layak dipahalai. Haleluya. Dan minggu depan kita ibadah raya di cabang suku ini jam 7 pagi tetap seperti biasa. Sore harinya jam 4 di pusat ada ibadah syukur 70 tahun Gereja PT Tabernakel Yesus Pelepas di Kota Malang ini. Dulu Gereja Tabernakel itu di jalan, bukan di jalan Gerajen atau jalan Susanta ya, Sarpono ya, tapi di jalan Irian Barat. Jadi di jalan Irian Barat itu dulu ada pabrik apa ini, pabrik bedak ya, ada pabrik bedak di sisi barat mendekati perempatan. Di pabrik itu dimulai ibadah bersekutuan kecil. Kemudian pindah di penggergajian kayu dekat rel sepur. Akhirnya beli lahan, punya ya kereta api di Sabun SA2 ya. Dan itu 70 tahun yang lalu. Dan kita akan merayakan dan mensyukuri bersama di pusat minggu depan jam 4 sore. Pagi hari tetap ibadah raya berjalan jam 7 pagi di tempat ini. Mari kita panggil berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau berjanji dan menyatakan janji-Mu itu bagi kami, bahwa Engkau menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Engkau memperdulikan kami. Engkau menanggung kami terus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh keluarga kami sekalian,
Tuhan gendong kami. Tuhan bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu. Jika prediksi dari Menteri Kesehatan bahwa corona itu sedang merajalela dengan varian yang terbaru, kami percaya bahwa pasukan malaikat Tuhan lebih dahsyat dari semua itu. Tuhan membentengi kami sekalian, anak cucu cicit kami. Tuhan gendong, Tuhan pelihara, Tuhan menanggung hidup kami dan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memenuhi segala cita-cita mereka dengan kasih dan kebaikan-Mu. Berkat kerajaan-Mu berlimpah. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Joko Susilo yang sudah mengabarkan kabar baik bagi kami. Tuhan berkati kehidupan Pak Joko dan keluarga besarnya. Dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan pengurapan Tuhan lebih dahsyat lagi. Hamba berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, wakilnya, para menteri yang mendukung beliau. Tuhan tambahkan hikmat dan bimbingan, penjagaan pasukan malaikat-Mu bagi beliau. Dan Tuhan, kami berdoa untuk TNI dan Polri. Tuhan menyertai tugas-tugas mereka. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka. NKRI, Tuhan berkati. Pasukan malaikat-Mu menjagai seluruh provinsi. Kami berdoa untuk seluruh bangsa ini. Tuhan mengasihi, Tuhan memeluk yang bangsa ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Dijauhkan dari segala yang jahat, segala anazir-anazir kejahatan. Kami patahkan dalam nama Yesus, dihancurkan dalam nama Yesus, dan berkat kerajaan Allah bagi seluruh Nusantara. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3 di mana gereja-Mu berada, dan seluruh tetangga-tetangga gereja. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan menjagai mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota panitia Natal. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan membimbing mereka sekalian. Dan kami percaya
segala kebutuhan finansial yang dibutuhkan diberkati Tuhan luber. Terima kasih. Saudara yang siap menerima berkat-Nya, letakkan tanganmu di hadirat Tuhan. Ulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberikan kepadamu kuasa, kemampuan untuk hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya persekutuan dan damai dari Roh Kudus senantiasa menguatkan imanmu, menguatkan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya, dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.